Baik saudaraku, ini ada pertanyaan di YouTube saya ya. Dari Taufik Iqbal. Bertanya, Pak Mayor, apa hasil kerja TNI saat ini? Ini pertanyaan bagus. Ya mungkin banyak yang tidak tahu ya. Tahunya ada TNI. Hasil kerja TNI terlalu banyak kawan ya. Itu bisa dilihat di akun channelnya Mabes Angkatan Darat, Mabes Angkatan Laut, Mabes Angkatan Udara, ya maupun channel-channel baik YouTube, TikTok yang berurusan dengan punyanya TNI. Nah, ada ya yang saya sampaikan ini hanya contoh-contoh ya. Ya, yang pertama, TNI berhasil mengamankan wilayah-wilayah perbatasan kita. Ya, baik yang ada di perbatasan Kalimantan Malaysia, ya perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Nah, itu berhasil mengamankan ya. Kemudian coba lihat di berita-berita banyak di Google, ya di perbatasan kerap sekali TNI menangkap ya penyelundupan. Itu TNI Angkatan Darat. Kalau di laut, ya TNI Angkatan Laut itu banyak menangkap penyelundupan. Terus kontingen Garuda kita ya TNI yang melaksanakan tugas luar negeri itu sangat berhasil dan dikagumi oleh tentara-tentara asing yang ada di dunia. Nah, itu juga salah satu bentuk keberhasilan ya, hasil daripada TNI. Kemudian lomba tembak antar negara ya di Australia, itu kita selalu menang juara 1 ya, dan itu sangat membanggakan. Itu adalah hasil, itu membawa nama harum bangsa kita, dan tentunya bukan hanya TNI kita tapi bangsa Indonesia disegani ya oleh dunia-dunia lainnya. Dan masih banyak lagi ya tugas-tugas operasi yang dihasilkan oleh TNI. Nah, kemudian di bidang olahraga juga kan ada perwakilan-perwakilan dari TNI yang sukses. Kemudian di luar tugas di luar perang ya, selain perang, yaitu TNI banyak berhasil dalam mengevakuasi kalau ada bencana alam ya, TNI selalu turun evakuasi, baik itu bencana alam berupa gempa, banjir, gunung meletus. Nah, itu TNI selalu berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Nah, dan banyak lagi kawan. Jadi untuk saudara-saudaraku rakyat Indonesia yang ingin tahu lebih banyak keberhasilan TNI saat ini, ya tugas-tugas yang berhasil itu banyak di Google, cari saja di situ ya, baik darat, laut maupun udara. Nah, sehingga kita mencintai TNI kita ya. Karena apa? Kegiatan TNI itu rutin tiap hari ada ya, baik darat, laut maupun udara. Ya berlatih, tujuan berlatih itu adalah untuk menjaga keterampilan ya, untuk menjaga keterampilannya dalam rangka untuk keamanan, bukan tidur, bukan makan saja, bukan, tapi berlatih. Dan itu program baik melatih fisik, melatih keterampilan, melatih wawasan ya, terus juga melaksanakan kegiatan pendidikan untuk menambah ilmu ya. Karena kan ada yang pensiun, ada tentara yang pensiun, ada yang baru masuk. Nah, terus artinya yang muda naik dia level ya sekolah untuk mengganti posisi-posisi jabatan yang sudah pensiun. Jadi kegiatan sehari-hari itu rutin ada. Kemudian latihan itu wajib. Karena apa? Memang harus selalu siap. Kalau tidak siap, lah ketahuan negara luar, negara ini akan rapuh kawan. Negara ini akan mudah untuk diserang.
Oh, ada yang bilang kita tidak perlu tentara gini-gini, tidak perlu terlalu kuat begini, kurangi saja. Kuingatkan kepada saudara yang ngomong seperti itu. Ya, beberapa kali saya selalu ingatkan. Kita ambil sejarah Cina. Ya, waktu sebelum ya Cina ya, di era awal 1900-an, Cina menganggap dirinya ini kuat, ekonomi kuat, maju. Tapi anggaran militernya tidak ditingkatkan. Sedangkan Jepang saat itu ekonominya kuat, ya pendidikannya kuat, dan militernya juga terus dikembangkan. Coba negara sekecil Jepang bisa menang dalam perang melawan Cina. Karena tentaranya saat itu lengah, rakyatnya lengah. Ya, ada hasutan dari dalam bahwa tentara tidak perlu ditambah lagi, ya kekuatan anggaran tentara nggak usah ditingkatkan. Itu salah. Nah, kita ambil lagi contoh sekarang yang masih terjadi sekarang ini, ya di saat Rusia lawan Ukraina. Ya, sebelum perang itu Ukraina merasa wah negara saya ini hebat, ya makmur, negara-negara Eropa makmur. Nah, negara-negara Eropa ini kan bersekutu dengan Ukraina. Nah, makanya sebahagian persenjataannya ya anggaran militernya dikurangi di Eropa, di negara-negara Eropa. Ya bahkan alutsistanya sebagian dijual ke negara lain. Nah, tiba masanya Rusia nyerang Ukraina, tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa. Barulah sekarang dia memperkuat militernya, tapi itu kan suatu keterlambatan. Nah, ini adalah contoh. Maka negara kita ini kawan, ya tentaranya harus selalu siap, harus selalu dijaga militansinya, ya bahkan ditingkatkan latihannya, mencari ilmu-ilmu lain yang meningkatkan alutsistanya dan juga meningkatkan kesejahteraannya. Nah, jadi tidak ada namanya tentara itu nganggur, tidak ada. Semua punya ada kegiatan dan fungsi masing-masing. Yang di lapangan, kegiatan di lapangan, yang di staf, ya di staf, ya pasukan khusus berlatih setiap saat. Kenapa? Terorisme ini kan berkembang. Ya, makanya pasukan anti teror kita itu setiap saat berlatih dan meningkatkan latihannya, ditingkatkan juga alat-alatnya ya, alat-kapsusnya. Nah, ini biar tahu. Nah, dalam kondisi damai ya tetap berlatih, ya tetap meningkatkan kemampuan termasuk persenjataannya mengikuti arus globalisasi yang ada di dunia. Itu saja kawan, terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.